Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jafar Shadiq dengan NPM 247830022. Di sini saya akan menjelaskan untuk pengenalan awal tentang PHP. PHP itu adalah sebuah singkatan yang awalnya PHP merupakan singkatan dari personal homepage, namun seiring perkembangannya nama ini berubah untuk mencerminkan fungsi yang lebih luas sebagai bahasa script server yang digunakan dalam pengembangan web. PHP adalah bahasa script open source yang dirancang untuk membuat halaman web yang dinamis dan interaktif, dan PHP dapat digunakan bersama HTML dan memungkinkan pengembang untuk menambahkan fitur dinamis tanpa memerlukan data eksternal. Kemudian di sini ada cara kerja PHP dan web server, yaitu berawal dari klien yang melakukan request kepada Apache dan PHP, kemudian PHP mengirimkan ke database, kemudian database mengembalikan ke PHP dan Apache, kemudian Apache mengirimkan respon kepada klien. Kemudian di sini adalah konsep sistem web. Di sini web client itu mengirimkan HTTP atau ya HTML, JavaScript dan lain-lain ke web server, kemudian web server ini memiliki web app dan database. Kemudian di sini ada komponen, peran kunci dan contohnya, yaitu adalah di sini ada komponennya, ada client atau browser, web server, PHP interpreter, database. Peran dari client atau browser ini mengirimkan permintaan dan menampilkan hasilnya. Itu adalah contohnya seperti Chrome, Firefox, dan Safari. Kemudian di sini ada komponen web server. Komponen web server ini memiliki peran kunci, yaitu dengan mendengarkan permintaan atau mengelola koneksi dan tahu ke mana harus menyerahkan file PHP. Itu contohnya Apache dan Nginx. Selanjutnya ada PHP interpreter. Peran kuncinya yaitu mengeksekusi kode PHP dan menghasilkan HTML. Contohnya itu ada PHP, FPM, dan Zen Engine. Kemudian database. Dalam peran kunci menyimpan dan mengambil data dinamis yang dibutuhkan oleh script PHP. Contohnya itu adalah MySQL dan MariaDB. Kemudian PHP file. Di sini PHP file itu ada 3, yaitu file-file yang terdiri dari teks, tag HTML dan CSS. Kemudian yang kedua, file PHP mempunyai extension, yaitu PHP, PHP3 atau HTML. Kemudian yang ketiga ada script PHP dapat ditempatkan dalam dokumen HTML. Kemudian di sini adalah sintaks dasar HTML. Sintaks dasar PHP, yaitu dengan pembuka tag, yaitu buka kiri, lalu ini adalah tag pembuka HTML, kemudian di sini akan memasukkan kode PHP, dan ini adalah tutupnya. Dan di sini ada komentar di dalam PHP. Komentar di dalam PHP itu hampir sama seperti dalam HTML, yaitu dengan memberikan slash atau garis miring, atau memberikan garis miring dan di dalamnya ada bintangnya. Kemudian ada struktur dasar script PHP. Yang pertama yaitu adalah seperti yang saya bilang tadi, pada awal PHP itu akan membuka tag dengan tag seperti ini. Lalu semua kode PHP harus dimulai dengan tag pembuka standar. Kemudian di sini ada kode PHP. Di antara tag pembuka dan penutup, di antara tag pembuka dan penutup, kita harus menempatkan instruksi, fungsi, dan logika kita. Setiap pernyataan atau statement PHP harus diakhiri dengan tanda titik koma. Nah, tanda titik koma ini difungsikan sebagai penutup pada sebuah kode di PHP. Kemudian di sini ada tag penutup. Tag penutup pada halaman HTML ini berupa tanda kurung, tanda tanya dan tanda tutup ini. Kemudian secara tradisional semua script PHP diakhiri dengan tag penutup. Nah, tag ini itu digunakan pada setiap script PHP untuk mengakhiri sebuah tag untuk menutup sebuah tag tersebut. Kemudian di sini ada variabel dan data. Variabel dan data itu adalah, variabel adalah tempat untuk menyimpan sebuah data. Nah,
variabel ini memiliki ciri-ciri seperti variabel PHP yang diawali dengan tanda seperti dolar ini, dan tidak boleh diawali dengan angka. Kemudian boleh mengandung huruf, angka, dan underscore. Kemudian bersifat case sensitif seperti huruf besar dan kecil. Kemudian di sini ada data. PHP termasuk loosely typed, artinya tipe data akan mengikuti nilai yang akan dimasukkan, seperti string, integer, float, atau boolean, dan array. Contoh variabel dan data yaitu yang pertama ada seperti ini, tag ini, yaitu memasukkan nama Anda, kemudian kota, kemudian tanda ini, kemudian memasukkan jenis kelamin. Untuk memasukkan nama itu menggunakan tipe ini, kemudian memasukkan nama kota menggunakan ini, kemudian memasukkan jenis kelamin akan memasukkan ini. Kemudian jika kita memasukkan nomor HP itu akan menggunakan tag add. Kemudian ketika memasukkan nama bill, memasukkan angka ini dengan tag dolar seperti ini. Kemudian yang 7 bersaudara juga sama saja. Kemudian di sini ada contoh variabel dan data. Nah, yang pertama ada variabel nama Anda. Ini tidak bisa karena ada spasi, harus nama underscore Anda. Terus selanjutnya kota, yaitu di sini statusnya bisa karena valid, karena hurufnya itu tidak ada spasi atau apa, harus hurufnya sama semua. Kemudian di sini ada jenis kelamin, itu tidak bisa karena ada spasi, seharusnya itu diisi dengan jenis kelamin. Kemudian no HP di sini tidak bisa karena tidak diawali S dan mengandung add. Kemudian sbill di sini bisa, valid karena boleh diawali dengan underscore dan Anda bisa, dan ada angka setelahnya. Kemudian dolar 7 saudara ini tidak bisa, karena tidak diawali oleh angka. Nah, ini tidak boleh diawali dengan angka. Kemudian di sini menampilkan data. Dalam menampilkan data atau perintah print atau echo print data echo itu menggunakan echo jika hanya ingin menampilkan output biasa yang lebih fleksibel dan cepat. Kemudian gunakan print jika butuh return value, misal untuk memunculkan ekspresi atau debugging. Kemudian di sini ada fitur echo dan print. Kemudian fitur dari output text itu di echo itu bisa dan di print juga bisa. Kemudian return value itu di dalam echo itu tidak bisa, tapi di dalam print itu bisa. Kemudian fitur kecepatan itu di dalam echo itu lebih cepat dibandingkan yang print yang sedikit lambat. Kemudian fitur multi output itu di dalam echo bisa, tetapi di dalam print tidak bisa. Kemudian fitur fleksibilitas di dalam echo itu lebih fleksibel dan di dalam print itu sederhana. Kemudian operator PHP aritmatika, yaitu di sini ada contoh-contoh operator, yaitu seperti operator tanda plus, yaitu artinya tanda penjumlahan. Contoh di sini data A dan data B ditambah, ini sama dengan hasilnya menjumlahkan. Kemudian di sini ada tanda min, yaitu adalah pengurangan. Dengan contoh data A dikurang data B itu hasilnya mengurangi. Kemudian di sini ada perkalian dengan tanda bintang, yaitu data A dikali data B, hasilnya mengalihkan. Kemudian tanda slash miring ini itu namanya adalah pembagian. Kemudian contohnya di sini ada data A garis miring data B, itu hasilnya membagi. Kemudian di sini ada tanda persen, yaitu adalah modulus. Data A persen data B itu adalah hasilnya sisa pembagian. Kemudian di sini ada bintang-bintang, yaitu dengan nama pangkat. Kemudian contohnya data A bintang-bintang data B itu adalah hasilnya pemangkatan nilai A dan pangkat B. Nilai A pangkat nilai B. Kemudian operator PHP penugasan dan perbandingan. Di sini ada nama-nama operator PHP, yaitu seperti sama dengan, yaitu dengan data A sama dengan 10,
artinya mengisi nilai 10 ke variabel data A. Kemudian plus sama dengan, yaitu adalah data A plus sama dengan 5. Sama dengan yang memiliki arti data A sama dengan data A tambah 5. Kemudian min sama dengan, yaitu dengan contoh data A min sama dengan 5. Yaitu memiliki arti sama dengan data A sama dengan data A min 5. Kemudian ada bintang sama dengan, yaitu dengan data A dikali sama dengan, yaitu dengan arti sama dengan bintang A sama dengan bintang A dikali 5. Kemudian di sini ada slash sama dengan, yaitu dengan contoh data A slash sama dengan 5 sama dengan data A sama dengan data A dibagi 5. Kemudian ada persen sama dengan, yaitu adalah data A persen sama dengan 5 sama dengan data A sama dengan data A persen 5. Kemudian di sini ada titik sama dengan, yaitu adalah nama di titik sama dengan tanda petik. Di sini memasukkan nama sari, yaitu menggabungkan string constants. Kemudian ada operator PHP logika. Di sini ada tanda dan itu adalah namanya n. Contohnya itu adalah ini. Kemudian hasilnya true jika kedua nilai bernilai true. Kemudian ada tanda seru, yaitu adalah tanda not atau negasi. Contohnya itu adalah tanda seru dan data A itu true jika nilai awalnya false. Kemudian ada operator n. N ini namanya yaitu data A, N, data B. Sama seperti ini tanda dan 2, tapi lebih prioritas, lebih rendah. Kemudian OR versi teks itu data A or data B sama dengan tanda ini. Kemudian sort dengan nama sort, data sort dan data B. Kemudian bernilai true jika hanya salah satu true, bukan dua-duanya. Kemudian di sini ada operator PHP string menggunakan tanda petik, menggunakan tanda titik. Kemudian di sini ada contoh ini dengan tanda tag pembuka, kemudian dengan tag ini mendeklarasikan teks, sebuah teks, kemudian kita memasukkan tanda petik dan memasukkan namanya. Kemudian di sini kita memasukkan teks 2, yaitu kita menambahkan tanda petik dan mengisinya dengan mari belajar. Kemudian di sini akan melakukan pemanggilannya, yaitu dengan echo teks 1 titik teks 2, kemudian ditutup dengan tanda tanya dan tanda penutup seperti ini. Kemudian kita akan melakukan percobaan dengan melakukannya langsung di dalam VS Code dengan tanda seperti ini, seperti tadi pembuka tag PHP, yaitu dengan teks 1 teks 1 sama dengan dalam tanda petik dan meneruskan nama. Kemudian di sini kita memasukkan teks 2, yaitu dengan konteks sedang belajar PHP, kemudian dengan pemanggilan echo teks 1 dikali teks 2 dan ditutup. Kemudian di sini kita akan menjalankannya, yaitu akan keluar di localhost seperti ini. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.